tidak memberikan perlindungan terhadap risiko obat-obatan terlarang, kejahatan, bunuh diri, pengecualian lebih lengkap mengenai apa saja yang dijamin dalam produknya bisa lihat nanti dalam polis ya Pak. Terdapat risiko-risiko yang akan muncul di kemudian hari, antara lain risiko cukupan modal, operasional, kepatuhan, dan risiko kepatuhan ya. Nanti Capres juga berhak meminta bukti keabsahan hubungan antara pemegang polis yang tertanggung dan menerima manfaat hubungan polis ini ya Pak. Artinya ketika Bapak sudah berkeluarga, ini make sure aja nih si istri ini istri siapa, istri sirik nih Pak gitu. Biasanya gue jokes ke situ ya. Nah, habis itu pasti si nasabah itu pasti tanggapannya beda-beda, tapi selama gua online menggunakan cara itu udah pasti mereka ketawa. Tapi jangan lo ke orang Cina begitu deh. Iya. Kalau orang Cina itu apa sih? Ya, belum bisa hukum yang berlaku. Nah, terus habis itu begitu pun ya Pak, produk ini juga nanti aktif selama 5 tahun, bisa diperpanjang untuk periode 5 tahun berikutnya secara otomatis dengan persetujuan dari underwriter kami juga ya Pak. Selama Bapak BRT menerima setiap bulannya, begitupun pemegang polis tertanggung. Biasanya ini gua agak mainin nada di sini. Begitupun pemegang polis tertanggung dapat mengajukan klaim dengan melengkapi dokumen klaim seperti formulir klaim bisa lengkap ya Pak, kwitansi rumah sakit, mau itu asli, legalisir itu nggak masalah. Fotokopi KTP sama KK, nanti pembayaran klaim dilakukan lambat-lambatnya 14 hari kerja ya Pak setelah pengajuan klaim disetujui oleh pihak Capres. Tapi itu paling lambat ya Pak. Kalau saya sih kemarin saya 2-3 hari udah sampai, tapi kita bicara pahitnya ya. Nah, ada yang masuk lagi nggak itu? Ice breakingnya, teman-teman. Nah, jadi setiap momen pembacaan legal itu teman-teman tambahin aja sedikit, gitu. Cuma jangan merubah makna. Beda ya. Ini 14 hari kerja semenjak dokumen klaim lengkap diterima, tapi paling cepat sih paling lama sih 14 hari. Tapi kemarin saya 2-3 hari biasanya nasabah udah terima kok. Jadi dengan penyampaian yang sederhana seperti itu membuka pikiran si nasabah yang hasil oh iya, paling lama itu ya. Oh iya. Tapi kan paling biasa berapa lama Mas? 2-3 hari nasabah kita udah terima kok Pak gitu. Tapi kan kita bicara pahit gitu, 14 hari kerja. Itu aja teman-teman. Tapi kalau bisa nggak usah klaim Pak, sehat-sehat. Bungkus lagi teman-teman. Nah, terus membacakan legal selanjutnya yaitu ada yang sehari loh. Nah, Bapak nanti nah ini gue biasanya sering pakai juga. Selama 14 hari kalender polis diterima, Bapak bisa mempelajari polis yang diterima. Apabila Bapak memiliki pertanyaan lebih lanjut atas masa pelajari polis, bisa hubungi Capres juga ya Pak. Kalaupun memang ada tindakan atas masa pelajari polis, ada biaya admin Rp50.000. Tapi biasanya gue tambahin. Tapi kalau nggak ada tindakan apapun ya nggak ada biaya apapun ya Pak. Kalau nggak ada tindakan nggak ada biaya apapun ya Pak. Biasanya gue bungkus gitu. Kalau teman-teman khawatir kan 50.000 aja, soundingnya aja agak 50.000 ya. 50.000 ya. Apa sih? Dibungkus ya teman-teman. Artinya Bapak nanti kalau misalkan ada tindakan atas masa pelajari polis ada biaya admin Rp50.000, tapi kalau nggak ada tindakan ya nggak ada biaya apapun. Selesai. Ya nasabah berpikirnya ya nggak ada biaya apapun. Jelas ya teman-teman ya. Jadi sebagai konfirmasi pembelian aktivasi polis ya Pak, kami ingin merangkum kembali transaksi pada hari ini di mana rekaman pembicaraannya menjadi bukti persetujuan di kesertaan Pak Capres itu untuk melakukan pendapatan premi dari rekening tabungannya Bapak, sehingga Bapak nggak perlu ngisi formulir ya Pak. Biasanya gue berhenti di situ. Sehingga Bapak nggak perlu ngisi formulir ya Pak. Dan Bapak juga mengerti, memahami, menjamin, buktikan kepada Capres bahwa bertanggung Bapak dalam asuransi dilakukan berdasarkan prinsip hubungan kepentingan asuransi. Jadi hari ini tepatnya tanggal 25 November ya Pak. Pak Salman yang kita hormati menyetujui poin yang saya sebutkan. Yang pertama menyetujui kesertaan produk Family Care Optima itu dari Capres Insurance Indonesia ya Pak. Tentunya yang sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menggunakan mata uang rupiah dengan premi Rp480.000 yang kami debit dari rekening tabungannya Bapak ya Pak. Begitu. Tabungan Bapak ya Pak setiap bulannya. Jadi ya Pak dulu baru setiap bulannya. Jadi dengan setiap bulannya ya Pak. Biasanya gitu ya. Jadi dengan premi Rp480.000 ya Pak setiap bulannya. Gitu aja. Setiap bulannya yang kami debit dari rekening tabungannya Bapak. Dan kita menginformasikan juga. Nah ini agak teman-teman agak sentak. Dan sebagai informasi langsung. Dan sebagai informasi ditegaskan di sini ya. Dan sebagai informasi premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pemeliharaan polis dan komisi untuk tenaga pemasar ya Pak. Yang kedua juga Bapak menyetujui bahwa Capres dapat mengumpulkan, memproses data pribadi Bapak, mau itu bersifat spesifik, bersifat umum, itu untuk tujuan penerbitan pengiriman polis atau dokumen pertanggungan ya Pak. Mengungkapkan data pribadi Bapak juga kepada setiap pihak kerjasama dengan Capres, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, serta kepada regulator yang berwenang di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Jadi otomatis programnya resmi.
dibungkus lagi sampai biasanya kalau gua programnya resmi. Oh iya mas, lanjut. Itu gua biasa mencari feedback dulu. Ini soalnya pembacaan legal kan teman-teman nggak bisa nggak tahu si nasabah itu di mana, betul kan? Jadi make sure-nya biasanya gue melakukan hal tersebut. Itu sedikit saran aja ya. Begitupun penilaian, pemeriksaan klaim diajukan atas pertanggungan di mana capres berhak meminta menerima data pribadi Bapak, baik itu termasuk informasi medis, resume medis dari dokter, rumah sakit, tempat layanan kesehatan, baik rekam medis atau informasi medis Bapak, melaksanakan riset analisis data tingkat lanjut ya Pak, pelaporan serta melaksanakan kegiatan pemasaran produk layanan capres. Untuk berarti kebijakan perlindungan data pribadi di capres dapat diakses dalam bentuk pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat dalam situs internet PT Capres Insurance Indonesia. Pak Salman juga menyatakan bahwa data informasi yang Bapak Salman sampaikan ini benar ya Pak? Agak ditanya dikit aja. Oh iya benar dong gitu. Nah dan yang Bapak sampaikan tadi benar, lengkap, sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Apabila Capres menemukan bahwa data informasi Bapak Salman sampaikan tidak benar, tidak lengkap, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka Pak Salman setuju dan sepakat bahwa pertanggungan polis Medicare dapat Jadi batal sejak awal. dapat batal sejak awal dan Premi akan Premi akan dikembalikan dikembalikan apabila dan penipuan. oh iya. Pokoknya intinya dari poin terakhir itu teman-teman dibiasakan bungkusnya jelas ya. Untuk dari poin-poin yang saya sebutkan Bapak cukup jelas ya Pak. Nyampe dia tanggap iya dulu. Ini kesalahan fatalnya. Teman-teman habis dibacakan, Bapak setuju. Lu nggak tahu si nasabah, lu lagi baca legal aja handphonenya ditaruh. Apa sih itu diangkat lagi? Ya Mbak, Bapak setuju. Iya setuju apa? Biasa gitu ya teman-teman ya. Make sure dulu dari poin-poin yang saya sebutkan Bapak jelas ya Pak Salman ya. Baik. Jadi yang kita hormati Pak Salman selaku nasabahnya menyetujui untuk poin-poin yang saya sebutkan. Pak Salman setuju ya Pak? Mau dia ngomong, iya, oke, terima kasih dulu aja. Baik, terima kasih Pak. Bapak karena kita menggunakan bahasa resmi, kata iyanya diganti setuju ya Pak. Dibawa jokes lagi loh. Apalagi perempuan. Bapak, makasih banyak. Cuma kan kita mau yang resmi. Iyanya diganti setuju ya Pak. Agak centil aja. Oh iya Mbak, setuju. Pasti nasabah begitu. Kenapa banyak nasabah habis persetujuan cewek? Jadi Bapak untuk pernyataan Bapak setuju ya Pak? Ya Pak. Bapak karena kita resmi, Bapak setuju ya Pak? Lu senyum kagak ada, ya kan? Ini persetujuan kata yang krusial loh, kata yang sangat fatal loh teman-teman di zaman sekarang, betul? Kalau di telepon manapun, lu nggak setuju-setuju aja, khawatir nggak lu dengan rekening? Iya, sama aja. Nah, jadi ngebuat si nasabah tidak khawatir gimana? Kita bermain pengayunan nada. Jadi karena yang kita hormati, Pak Salman menyetujui poin-poin yang saya sebutkan. Pak Salman setuju ya Pak? Ya, terima kasih Pak Salman. Pak Salman, kita kan menggunakan bahasa resmi nih. Mohon maaf ya Pak. Iyanya diganti setuju Pak, gitu. Nada bercanda aja. Sampai nasabah ke bawah. Oh iya Pak Salman setuju. Itu yang gue rasakan. Ini kesalahan teman-teman. Ya, habis sudah dimatiin ACW. Aduh ya Allah, udah legal, capek banget ya begini. Kita koreksi kesalahannya di mana? Kesalahannya ada di situ. Jelas ya teman-teman ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan lu untuk pembacaan legal? Cukup? Cukup jelas semuanya? Ada ya. Pembacaan legal, gue mengharapkan dari teman-teman sendiri tarik nafas sering-sering. Beneran? Ada nggak yang baca legal atau yang ngap sendiri? Biasa gitu. Sering. Ya. Kalau lo panik pasti ngap. Kenapa bisa teman-teman terbata-bata sama nasabah? Pengaturan pengaturan nafasnya itu nggak teratur. Itu yang pertama. Terus teman-teman bingung mulainya dari mana lagi bacanya, betul? Gitu. Jadi ini kita kupas tuntas ya pembacaan legal, poin-poinnya teman-teman udah jelas semuanya. Gimana cara bacanya? Kalaupun memang ada di tengah-tengah sebagai penyambungan kata itu yang membuat ice breaking sama nasabah itu bisa teman-teman lakukan, go ahead, lakukan. Gitu yang tadi gue sampaikan juga ya ke teman-teman ya. Iya, setuju Pak. Tutup. Masuk. Ya itu yang itulah udah ya. Belum. Astagfirullah. Tadi malam tanya sama si ini, siapa sih? Gak apa-apa, nanti sebelum masuk 15 menit dari 45 tolong kerjain ya. Nggak nyampe 15 menit kok. Nanti dibantu sama temannya. Oke. Jelas semuanya teman-teman. Dan setelah pembacaan legal, fill form dulu lah, urusin.
biasanya teman-teman kan membaca perlindungan ini aktif setelah pendapat premi pertama berhasil didapat, dan biasanya ini belum teman-teman lanjutin SKPR di sini langsung udah kebentok loh. Ah, apaan perlindungan aktif pendapat premi pertama berhasil? Itu nggak usah dibacain dulu. Nanti aja. Ini juga kata-katanya juga bahaya sebenarnya. Yang sisanya. Paham ya teman-teman ya? Habis teman-teman membacakan legal, Bapak, ini kita informasikan ini sudah ada link, sudah ada notifikasi dari BCA untuk Bapak sebagai legalitas resminya dari kita dengan tertera nama dengan ID pelanggannya. Sudah Bapak masuk, nah langsung aja ke situ. Habis persetujuan ya teman-teman ya, biasakan habis persetujuan selesai baru langsung ke SKPR. Membacakan sisa perlindungan ini aktif itu nggak nyampe semenit teman-teman. Tapi gara-gara teman-teman ngebacain itu dulu, ada nggak beberapa nasabah yang tahu yang di sini perlindungan aktif dan pendapat? Kalau Becky, ya, yang lainnya pasti ada. Soalnya gue pun juga pas satu perlindungan ini akan aktif setelah pendapatan premi itu nasabah langsung, apaan mas gitu. Belum gue pandu SKPR, kan sayang. Kemudian gue pandu dulu SKPR, gue suksesin dulu, baru sisanya. Jadi bapak perlindungan ini, ya gue tahu kok apa pikiran teman-teman. Habis selesai SKPR, sisanya begitu tuh. Ya bodo amat. Yang penting kan teman-teman udah sukses kan SKPR. Begitu. Dari pembacaan legalnya udah clear? Clear? Ada yang mau ditanyakan? Berarti pada saat pembacaan legal itu memicu nasabah mengajukan pertanyaan ya? Enggak pertanyaan. Biasanya teman-teman membacakan legal, jujur ya, 80% si nasabah itu nggak paham dengan apa yang teman-teman sebutin. Iya baru kenapa? Ya baru sadar ya. Udah panjang juga, usul ngapalin juga. Nah, udah tahu Cuma pembacaan legalnya bete, si nasabah itu bete teman-teman baca. Cuma kalau dengan cara pembacaan legal kita seperti ya, emang gituin, ya. kan itu si nasabah lebih mudah paham gitu bang. Lebih ke ini sih kayak membangun Mainnya bener gitu loh. Iya, disclaimer. Iya, disclaimer. Dia mainnya benar. Mainnya bener. Bapak itu mengalihkan. Terlalu polos dia. Enggak, tapi justru dengan kita pembawaan seperti itu, oh gitu loh, maksudnya nasabah dengar dan mengerti. Balik lagi ya, namanya khawatir. Ya. Balik lagi ke sini. Ya. Ini yang kemarin kita bahas lumayan panjang ya, khawatir. Kenapa nasabah nggak ngomong setuju ya? Karena khawatir. Ya. Nah, untuk mengurangi rasa tingkat khawatir, teman-teman ngobrolnya enak. Teman-teman udah ngobrolnya enak. Lu aja manfaat aja yang lu sebutin jujur ya teman-teman, dari setiap gue denger itu nggak enak didengerinnya. Lu baca legal nggak enak lagi, udah enak si nasabah. Gitu, setidaknya dari teman-teman membacakan legal yang menurut gue itu sedikit atraktif dengan pengayunan nada, penambahan kosakata gitu loh. Itu yang ngebuat nasabah, oh iya mas, oh iya, oh resmi, jadi resmi yang tadi gue bilang, jadi programnya resmi ya pak. Oh iya gitu ya mas ya. Itu ada tanggapannya loh sama dia. Jadi nggak lu membacakan proaktif sendiri. Totonya, ya bapak setuju? Ya, Pak Salman. Pak Salman. Halo Pak. Halo Bapak setuju Pak? Aduh itu TM apa lagi gitu. Ya, yang dia ngerasa ya. Ya tapi lo punya trik sebenarnya kalau baca legal tuh. Jadi di treat kalau gue itu. Oh iya, dia Jadi gue treat. Jadi pas gue jelasin manfaat 2 biji gue Gak sebotong bahasa street bukan orang Jawa. sedikit. Tunggu. Jadi manfaat kalau udah baca 2 manfaat, udah nggak usah membaca lagi dari awal. Iya. Jadi misalnya Pak nanti untuk Bapak mau digunakan untuk medis, misalnya Bapak yang mau pakai Aja dari dia 3 per harinya, masih 600 per hari, Bapak tinggal gesek aja. Iya. Kalau udah baca itu selesai. Gak Jadi usah lo tinggal lama-lama. masa tunggu. Nanti lo ngomong-ngomong terus masa tunggu selipin, Pak. Jadi nanti Bapak kalau mau dipakai itu nunggu 15 hari ya Pak untuk rekeningnya. Nanti 12 bulan, 17 hari kan terdaftar dalam usia 90 tahun. Jelas ya. Itu sama kan pembahasannya yang kemarin gue sampaikan kan. Rawat Rawat inap. Bapak nanti kalau enggak teman-teman bisa ada kata penyambung. Bapak nanti kan bisa download aplikasi Mayat Medika. Ketika Bapak sinkronkan kartu dengan aplikasinya, apapun transaksi yang Bapak gunakan di kartu semua transparan di Mayat Medika. Yang Bapak terima berapa limitnya, terpakai berapa, yang tersisa berapa, transparansi, bahkan semua aktivitas apapun bisa Bapak lihat dari handphonenya Bapak.
begitu. Dan ketika pun Bapak misalkan ingin menggunakan plafon limitnya, silakan ya Pak. Bapak bisa digunakan seperti rawat inap 300.000 rupiah per hari, rawat inap ICU 600.000 rupiah per hari. Nanti semua rincian lengkap ya Pak dalam polis yang Bapak terima. Udah stop. Udah. Rincian lengkap ya Pak dari semua yang saya jelaskan di polis yang Bapak terima. Udah that's it. Itu gue pakai ya gara-gara Pander. Ini pas gue TM juga, Pander kemarin TM bareng. Gue ditegur sama dia, lu ngapain mau nyebutin operasi rawat jalan? Emang nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting diselipin nanti rincian lengkapnya ada di dalam polis yang Bapak terima. Termasuk pengembangan yang cashback. Cashback wajib disebutin, itu kan rincian manfaat. Cashback kan biasanya Tapi itu manfaat dibacanya kalau misalnya pas lagi di tengah pendataan nggak apa-apa kan, nggak Nggak harus pas ya. apa-apa. nggak apa-apa. Kecuali yang ini baru ini dia. Ya, Iya, betul. jadi triknya Harusnya tuh penting. triknya gitu. Jadi manfaat selesai sampai premi, udah nanti kamu minta data lain lagi. Terus Iya. Pak ini ada informasi penting ya Pak untuk produknya. Kalau disimak dulu untuk produknya. Yang kemarin gue bilang nomor telepon, email, sama alamat. Yes. 3 itu dulu. Habis itu lengkapin MSP yang lainnya juga. Setelah itu verifikasi sisanya. Tapi kalau misalnya Sambil cashback, jelasin sambil baca gitu maksud gua. tapi kalau misalnya cashback udah disebutin di saat presentasi ada cashback 30% di 5 tahun. Yang penting sekali aja. Sekali aja. Jadi Sebenarnya nanti kalau semua baca legal nggak usah poin-poin yang dibaca nggak apa-apa teman-teman kan? jelasin itu cuma sekali Sekali aja. itu debutnya nggak apa-apa. Premi Kalau sekali, baca legal nggak usah baca cashback nggak apa-apa. sekali, Oh, apa ya sekali udah. sekali aja. Minimal 2 ya, nggak Ya, boleh 1 ya. yang minimal 2. Enggak, yang penting ada sih sebenarnya. Iya. Yang penting Gue udah ada. sebutin semua. Betul. Oke. Ada lagi yang disampaikan? Sudah cukup jelas manfaatnya. Yes. Nah, jadi pembacaan legal teman-teman santai aja, tarik nafas, tektokan sama nasabah, bawa enjoy, sudah membacakan semua legalnya. Bapak dari poin-poin yang saya jelaskan, Bapak sudah cukup jelas ya. Baik, terima kasih. Jadi yang kita hormati, Pak Ibu Becky selaku nasabahnya menyetujui dari poin yang saya sebutkan. Ibu Becky setuju ya Bu? Ya, terima kasih Bu. Karena kita menggunakan bahasa resmi, ianya diganti setuju ya Bu. Setuju, terima kasih. Bu, ini fill form sudah terkirim. Sekarang ini biasanya langsung. Beneran, ini biasa yang gue sering jelaskan. Fill form, itu ada notifikasi resmi Bu dari MBCA. Itu tertera fill form. Itu namanya, bilang aja, lu jelasin itu namanya fill form atau formulir digital apa teman-teman bisa nyebut fill form. Permutasian. Tertera nama dan ID pelanggannya. Nah ini teman-teman agak sedikit kesalahan banyak di sini nih. Teman-teman ID nama ID pelanggannya ada ya, ibu klik aktivasi ini ya, jangan. Bapak untuk fill formnya tertera nama dan ID pelanggannya sudah ada, itu dari penanggungnya sendiri Caplive. Untuk penulisan nama Bapak sudah cukup sudah sama ya. Tapi memang di MBCA ini dari MBCA sendiri nggak bisa pakai karakter, jadi dia nggak terspasi. Tapi untuk penulisan namanya sesuai ya Pak. Sampai dia ngomong, iya, baik kalau sudah sesuai, centang kolom kecilnya satu-satu teman-teman. Centang kolom kecilnya, terus klik aktivasi. Nah setelah ini tunggu dulu. Sudah Pak? Habis sudah baru. Nah centang kembali ya Pak. Oke aja Pak. Kenapa nggak gue bilang, kan setuju ya. Setuju itu krusial banget dibilangin. Itu kata-kata sakral. Jelas ya teman-teman ya. Bapak tinggal centang oke sampai selesai. Nah, Ujungnya Pak mentok. sampai selesai ya Pak. Kalau misalkan si nasabah ini masukin PIN ya, teman-teman gak usah sounding PIN. Lalu masukin PIN-nya, gak usah gue sebutkan, gak usah. Nasabah udah ngerti sendiri apa yang harus mereka lakukan. Jelas? Kalau misalkan Bapak isi sampai selesai, sampai muncul ID pelanggan, di screenshot ya Pak sebagai bukti resmi yang Bapak dapatkan sebelum dapat notifikasi dari email. Ya, jelas ya. Silahkan udah sampai mana Pak? Nah, tanyain follow up. Sekarang tampilannya apa Pak? Follow up teman-teman. Di sini nih. Tampilannya apa Pak? Nah, belum saya okein Mbak. Oke. Langsung alihin pandu manual. Saya izin pandu manual aja kalau gitu ya Pak. Jadi jangan dikasih jeda loh. Ini lagi di bagian SKPR loh, apa teman-teman ya. Jadi gue mengharapkan fokusnya teman-teman, kayak misalnya Bapak centang oke, pin aja. Isi sampai selesai. Ya. Kalau sudah selesai nanti muncul ID pelanggan. Kalau udah muncul ID pelanggan screenshot. Ya, kalau misalnya dia nanya, ini masukin pin ya Pak? Pin ya? Lihat pin Bapak sendiri. Pin Bapak sendiri lah Pak, gitu. Silahkan, gitu aja. Bapak pin Bapak itu jadi sebutkan atau enggak usah. Lu ngomong kayak gitu khawatir lagi.
Jelas ya teman-teman ya. Ini soalnya di banking. Ya, ini banking ini dibilangnya vital ya. Jangan pakai alat juga ya. Vital ini ya. Ini bagian vitalnya ya teman-teman ya. Jadi step by step. Satu gitu. Bapak buka, saya izin memandu. Bapak buka M-admin. Sudah? Nah, sudah? Tanyain aja. Sudah ya Pak? Terus Bapak klik nomor 3 atur kuasa debatnya. Bapak klik. Jadi kalau teman-teman takut ngomong atur kuasa debat, tambahin nya. Jadi Bapak klik nomor 3 atur kuasa debatnya ya Pak. Sudah? Di itu muncul fill form. Ada nama Bapak, ID pelanggannya udah ada ya. Samain lagi kayak gini biasanya. Jelas teman-teman? Centang oke, isi sampai selesai muncul ID pelanggan. Ini masukin PIN? Iya, PIN Bapak sendiri. Silakan ya Pak. Itu kalau BCA. Nah, gimana kalau BRI ataupun Mandiri dan lain-lain ya Pak? Nah, ini teman-teman, kalau ini di BCA ada notif otomatis dari MBCA-nya, ini kan nggak ada nih SMS. SMS itu link. Ya, kita klik link itu muncul ke portal apa? Ayo connect. Ayo Connect. Habis di Ayo Connect, teman-teman lakukan apa? Penyambungan akun. Oke, teman-teman udah ada penyambungan akun, itu sebenarnya itu bahaya juga teman-teman. Kalau teman-teman penyambungan akun, ya teman-teman bisa bilang, Bapak nanti klik linknya. Nah, hal itu Bapak nanti melakukan verifikasi ya Pak, verifikasi mandiri, di mana Bapak memastikan rekening tertera aktif atas nama Bapak dan rekening tersebut sampai saat ini masih aktif. Jadi dilakukan verifikasi mandiri untuk memasukkan 16 digit nomor kartu serta masa berlakunya ya Pak. Setelah Bapak sudah masukkan, Bapak tinggal centang, klik proses. Nah, ini yang sangat ini lagi, krusial lagi. Nanti kan Bapak terima OTP. Nah, jangan. Kalau orang udah nyebut OTP, konotasi orang Indonesia sekarang udah buruk. Ya, jelas ya teman-teman. Bapak nanti klik proses, itu muncul kode verifikasi langsung dari BRI. Nanti Bapak sendiri yang masukkan. Setelah Bapak sudah proses, sukses, berhasil, kita proses untuk kartu. Jelas ya teman-teman ya. Tapi kalau mandunya juga step by step juga teman-teman. Bapak udah mencet-nya? Udah. Terus sudah muncul ke portal verifikasi ya Pak. Bapak lakukan verifikasinya silahkan. Sudah. SPRT udah Pak. Sudah. Oke, proses. Dan lain-lainnya. Baru nanti dapat kode verifikasi. Jangan pernah nyebut ini lagi. Jelas? Teman-teman Bapak nanti dapat kode verifikasi langsung dari Mandiri ya, dari BNI ya, dari BRI ya. Itu kode verifikasi Bapak untuk memproses tahap awal aktivasi dari kartunya. Nanti Bapak tinggal terima dan silakan Bapak proses. Saya izin memandu. Ya, cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan dari SKPN? Kayaknya untuk cara meminta KTP dan nasabah kayaknya belum kita bahas dulu ya, karena waktu yang tidak mendukung ya teman-teman. Jadi yang gue bahas semoga teman-teman bisa masuk di kepala teman-teman. Nanti ini akan gue share juga kayak biasa ya videonya. Teman-teman juga bisa mengulang-ulang lagi apa yang gue sampaikan, dan ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua di hari ini dan atau hari ini. Semoga dilancarkan rezekinya semuanya ya. Gitu, dan semuanya harus ada kontribusi hari ini. Oke, kita